Jumpa lagi pemirsa dengan channel saya Berkah Dalam. Semoga semua pemirsa diberikan rezeki yang melimpah dan diberi rahmat kesehatan karena iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Penyembuh segala penyakit. Salam sehat. Nah, kali ini saya ada di Taman Doa atau Gua Maria, namanya Gua Maria Bunda Ratu, tepatnya di Desa Besokor, Weleri, termasuk Keuskupan Agung Semarang di Jawa Tengah. Tempatnya asik dan tempatnya berundak-undak, bagus lah pokoknya. Dan di sini kita bisa berdoa dengan nyaman nampaknya. Dan memang suasana saat ini sedang panas, tetapi kita bisa berdoa di sini dengan baik. Saya kira ini menjadi recommended bagi umat terutama Jawa Tengah untuk berdoa di sini. Tapi juga bagi umat yang di tempat-tempat lain, semoga bisa juga berkunjung di sini. Nah, mengenai lokasi sebetulnya itu gampang dijangkau. Kalau dari Magelang kemudian Secang, Temanggung, ya kita menuju ke Jakarta itu menjadi jurusan yang paling gampang karena di posisinya itu di pinggir jalan itu. Sementara kalau yang dari Jakarta, Surabaya atau sekitarnya justru enak kalau lewat tol, kemudian keluar di pintu tol Weleri, dan kita dari situ tidak terlalu jauh. Nah, silahkan teman-teman untuk mengunjungi tempat ini. Ya, bagi pemirsa yang belum menghitamkan tulisan merah subscribe di bawah video, silahkan ditekan supaya menjadi hitam, dan itu gratis. Silahkan ditekan untuk dukungan kepada channel ini. Nah, mencermati video ini sambil mencermati sejarah ditemukannya gua ini sangat menarik, karena pada waktu itu menurut ceritanya itu ada Romo dan jadi paroki di situ, dan ternyata bermimpi bahwa ditemui oleh Bunda Maria. Dan kemudian pada hari berikutnya ketika misa di susteran ADSK, cerita kepada suster dan kepada beberapa umat. Lalu hari berikutnya mereka berjalan menuju gunung itu. Kebetulan memang itu adalah tanah milik Keuskupan Agung Semarang. Namun ya ditumbuhi banyak rumput. Tetapi setelah digali ternyata betul-betul ada gua. Dan akhirnya diolah dan digali-gali, ternyata di dalamnya pun ada lubang. Nah, menurut informasi sebetulnya gua ini tempat untuk persembunyian tentara-tentara yang pada waktu itu ngungsi zaman Jepang terutama. Nah, selain itu kemudian setelah ditemukan, maka oleh umat diusahakan untuk dibersihkan, dan ditemukanlah memang betul-betul menjadi sebuah tempat yang asik untuk berdoa. Sekarang menjadi Gua Maria. Nah, di beberapa foto yang kelihatan, tapi ini saya ngambilnya gelap, jadi nggak begitu jelas, dan saya tidak masuk ke lorong itu. Menurut cerita ada juga yang lubang itu dipakai untuk akhirnya membakar arang dari perandu. Dan sekarang lubang yang di bawah itu kemudian diberi tangga sehingga orang bisa lewat di situ. Tetapi
Dulu lubangnya yang panjang itu hanya kecil, setengah meter lebarnya, kemudian 1 meter tingginya. Nah sekarang diperlebar menjadi 1,5 meter sehingga orang bisa masuk di situ. Tapi ya masuk seperti di terowongan. Untuk kali ini saya memang tidak sempat masuk di situ karena waktunya terlalu pendek. Tetapi ini cerita yang bisa dibuktikan sendiri di tempat itu. Nah, setelah umat membersihkan tempat itu dan menjadi gua, menjadi ya layak untuk dijadikan tempat untuk berdoa, maka dirayakan oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo pada waktu itu. Dan untuk selanjutnya ya mengalami perbaikan dan sedikit demi sedikit menjadi semakin layak untuk kita berdoa. Nah, semoga dengan hadirnya gua ini dapat memberikan semangat bagi umat untuk semakin rajin berdoa. Paling tidak kita berdevosi untuk menghormati Bunda Maria, karena peranan Bunda Maria itu sangat penting. Bunda Maria telah sanggup melahirkan Yesus yang sebetulnya menurut kebiasaan ya menakutkan karena tidak mempunyai suami, tetapi ternyata Bunda Maria karena penyelenggaraan Tuhan dia yakin itu benar, maka beliau menyanggupi. Dengan kesanggupan Bunda Maria ini, maka hadirlah Yesus di dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari hidup dosa-dosanya. Nah, oleh karena itu peranan Bunda Maria itu menjadi sangat penting karena menjadi pintu masuk manusia kepada Tuhan dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, yang unik di tempat ini adalah ada miniatur makam Yesus. Ada batu yang sedang terbuka seperti ketika para perempuan pergi ke makam, ternyata batunya sudah terbuka. Nah, itu menjadi miniatur makam Yesus di sini. Maka menambah suasana tempat ini menjadi sakral. Ya, sayang bahwa saya tidak lama di tempat ini sehingga saya tidak mengeksplor lebih banyak, tetapi paling tidak dari gambaran saya yang sederhana ini, yang pendek ini, membuat Bapak Ibu para pemirsa untuk berkeinginan berkunjung di tempat ini karena lokasinya gampang dijangkau kok, dan itu memang dengan banyaknya pohon di sekitar itu ya memang menjadi sejuk dan iup. Nah, sampai hari ini juga masih selalu diperbaiki oleh umat sehingga semakin menjadi layak untuk ditempati kita berdoa. Ada salib yang baru dan juga mulai dibangun sekitarnya sehingga kita bisa duduk dengan nyaman di situ. Pelataran di depan altar bila kita misa juga cukup luas menurut saya ini, sehingga bisa menampung banyak umat bila kita akan ada misa bersama di sini. Atau mungkin kegiatan rekoleksi 1 hari di tempat ini menurut saya sangat mendukung. Beberapa gazebo ada di sekitar ini dan kita bisa beristirahat. Maka kalau ada kegiatan rekoleksi atau apa, itu sangat mendukung di tempat ini. Tempatnya bagus, tapi yang inti adalah semoga bila Anda berkunjung di sini dapat menguatkan iman saudara-saudari semua, karena kita semakin tergugah untuk percaya semakin dalam kepada Tuhan dan kepada keagungannya. Semoga
kita bisa menjadi garam dan terang dunia, dan kita bisa membuat diri kita menjadi semakin berharga di mata Tuhan. Kita bisa berkarya dan kita hidup di hadapan Tuhan lebih baik.